Bapa, Yesus mengabdikan diri kepada Tuhan, bukan berarti ada Tuhan lain. Bukan berarti ada Bapa lain. Ketika dia datang nih, abang dengan saya ngomong ya, pelan-pelan bang ya, pelan-pelan. Roh Tuhan yang tidak kelihatan itu, ya bang, dia menyatakan diri, Yohanes 1 ayat 14, ya, menyatakan diri dalam daging bang. Saya anggap daging bang, misalnya daging bang. Tadi nggak ada bang ya bang ya, nggak ada tadinya. Sekarang ada bang. Tuing, nih daging nih bang. Ini daging nih Yesus nih bang, anggap ya, gitu bang ya. Nah Yesus ini ketika dia datang dalam dunia ini, abang perhati nih, ketika dia datang dalam dunia ini, dia mengambil status sebagai seorang hamba. Di mana ayatnya? Nih belajar dalil bang ya, bukan ngarang nih bang. Dalil di mana? Filipi 2 ayat 6 dan 7. Dia yang setara dengan Elohim telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Bener gak ayat itu? Benar bang, lanjut. Nah, dia mengambil rupa seorang hamba, tuing hamba. Dia nggak ngaku bang, bukan dia nggak ngaku, tapi dia nggak beritahu identitas dia. Gue ya sebagai anak domba Allah harus lahir di situ. Kenapa dia harus lahir di tunas Daud? Kenapa dia harus turun di kalangan orang Yahudi? Elohim, dia firman Tuhan katakan, baiklah aku memberikan teladan kepadamu supaya kamu melakukan apa yang seperti aku lakukan. Dalam Yohanes tuh bang, Yohanes 14 tuh bang, supaya engkau melakukan apa yang seperti aku. Tapi kalau abang kitab, cuma Yesus yang bilang dia adalah juru selamat. Satu. Yang kedua, cuma Yesus yang berani bilang, aku bisa memberikan, barang siapa percaya kepadaku, dia akan kuberikan hidup yang kekal. Dua, memberikan hidup yang kekal loh bang. Jadi dia ini siapa bang mau fair sama saya? Itu Amsal 8 itu tentang hikmat, bukan tentang Salomo. Salomo yang tulis, tetapi itu tentang hikmat. Hikmat itu bukan Yesus. Hikmat kepada siapa? Itu tentang nasihat, baca judulnya. Jadi yang ada sebelum dunia dijadikan itu siapa? Hikmat itu artinya itu kan pemikiran. Firman Tuhan bukan. Saya mau tanya sekarang sebentar ya. Dunia ini belum ada. Kenapa bisa ada? Karena hikmat. Sama, saya kasih contoh. Bingung kan? Nggak bingung saya. Misalnya Anda bikin rumah. Saya mau tanya. Pengertiannya gampang. Anda bikin rumah itu udah jadi. Sebelum rumah itu jadi, saya mau tanya sama Anda, yang ada di otak Anda apa sebelum rumah itu jadi? Yang ada di otak desainnya dong. Desain, ide, hikmat itu namanya. Bahan baku, betul? Iya, tapi kita ngomong bahan baku beda. Oke, bahan baku. Tunggu sebentar. Nama ide sama. Ketika firman Tuhan katakan di Amsal itu, hikmat sudah ada sebelum segala sesuatu. Itu berarti pemikiran Allah itu sudah ada di dalam pikiran Elohim itu sendiri. Bukan berarti Yesus itu Elohim, bukan. Nah, waktu Yesus berkata aku ada sebelum Abraham ada apa maksudnya? Itu rohnya bang. Keberadaan dia yang adalah Elohim itu sendiri. Oke. Jadi ayat itu gugur karena duluan Abraham daripada Adam. Seharusnya dia bilang aku ada sebelum Adam ada. Coba. Makanya belajar. Kok belajar? Kenapa Yesus ngomongnya Abraham? Atau bukan Nuh? Atau bukan Hemat? Karena Abraham itu di zaman itu adalah bapak leluhur mereka yang sangat dihormati bang. Abang belajar teologi yang, makanya abang kalau belajar teologi jangan paham. Saya jelek paham. Gitu loh bang. Nah maka kembali ke tadi. Abang jangan lari kemana-mana dulu. Abang aku jangan lari kemana-mana. Maka dia bilang gini, siapakah penyesat itu? Penyesat itu adalah yang tidak percaya bahwa dia telah datang sebagai manusia. Nih kalau pengembara pinter ya, berhikmat ya, aja ngomongan saya ini. Kalau dia, siapa antikris itu? Nih, salah satu ini, orang yang nggak percaya bahwa dia adalah Tuhan yang datang sebagai manusia. Di mana ya? Lalu apakah dia manusia? Bukan. Jadi dia apa?
Jadi siapa Yesus? Saya mau tanya, dia manusia atau bukan? Manusia. Bukan. Saya ulangin ya. Pengertiannya gampang. Makanya Alkitab itu tidak semudah itu, Bang. Oke. Anda korek-korek Alkitab nggak bakal bisa ngerti. Makanya tadi kemarin tuh Pak Lobo bilang sama saya udah baca kitab Wahyu. Saya senang banget baca kitab Wahyu. Sorry Bang ya. Saya ketawa Bang. Kitab Wahyu itu nggak sembarangan orang bisa ngerti. Benar. Dengar saya Bang. Kalau Bang Palopo nih, dia Agus apa si Palopo sebenarnya? Agus beda, saya kodratnya manusia, bukan Tunggu kalau Agus sebentar. nama. Ini kan saya kasih analogi yang gampang. Coba. Kalau Bang Palopo datang sebagai Agus, Ya, tentu Bang Palopo sebenarnya si Bang Palopo bukan si Agus. itu nama bukan kodrat. Bukan, ini bicara orang, Bang. Bicara orang, bicara posisi. Abang sebagai Bang Palopo sekarang nih, ya kan? Karena ada satu kasus Nah, masalah. gini aja deh. Gini Iya, aja biar ada. dapat poinnya. Yesus jangan datang ke kemana. dunia, sabar dulu. Biar dapat poinnya. Yesus datang ke dunia sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Silakan. Gimana? Yohanes 2 ayat 7, Yesus datang ke dunia sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Dengar baik-baik ya. Alkitab katakan dia datang sebagai manusia. Astagfirullahaladzim. Jangan kau rubah pertanyaan saya. Saya nggak rubah. Saya nggak rubah. Ya oke, tinggal kau jawab. Yesus datang ke dunia sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Silakan. Dia datang sebagai manusia, bukan menjadi manusia. Jangan kata emas, Bukan. Saya kasih pengertian samamu, biar mu paham. Oke, saya ulang. Yesus datang ke dunia sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Dia adalah Tuhan yang datang sebagai Di manusia. mana tertulis itu, saudaraku? Kan memang udah Astagfirullahaladzim. jelas. Yohanes 1:14 katakan sang firman, bukan logos ya, bukan firman ya, bukan pikiran, bukan perkataan, tetapi sang firman datang dalam daging. Makanya kalian gak akan ngerti ini. Kalau kalian gak bakal mau tinggalin Tuhan Tidak, Yesus. kau sekolah di STT mana dulu? Saya dulu di ini Kramat Jati. Di mana kau dulu? Sekolah Saya STT-nya? tahu kau tuh STM mana. Kau pasti STT STM di mana? Pasar Poncol kau tuh kan. STM Pasar Poncol kan lu baca pasar sambil baca kan Alkitab kan aku nggak lu. Lu jadi kesalahan Alkitab orang kan lu. STT lu di Cijantung, jangan lu dibongkar situ STT lu. Jadi jelas di situ, Jack. Jadi kau memaksakan, Bang. Kalau kau sabar. Jadi konsekuensi logis yang kamu pahami sekarang ini, saudaraku, ketika Yesus itu adalah Bapa, tertabrak semua dalil. Coba kau jelaskan dulu. Coba kau jelaskan kepada saya ketika Yesus berkata di Matius 5:26, Bapa memiliki kehidupan sendiri, begitupun juga anak diberikan kehidupan sendiri. Itu bagaimana maksudnya? Saya jawab ya. Jawab. Pertimbangannya salah. Salah lagi terus gimana? Jadi salah semua. Kalau kau mau belajar yang benar, pemahaman itu nggak begitu kalau pengertian ayat itu terjemahan yang benar adalah Bapak punya kehidupan sendiri sama seperti anak. Ya, mempunyai. Ya, kehidupan anak sama kehidupan Bapak itu sama, Bang. Dari mana tahu ya? Tunggu, nyambung ke ayatnya. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Iya, pendeta lu. setara dengan apa? Angkat dulu. Paling jangan sama paling kata pendeta, jangan sama Bang Kalopo, nanti kau tergoncang. Pasti living. Oh iya. Angkat dulu. Nyambung ke ayat itu, 2 Filipi 2 ayat 6 dan 7. Dia yang setara dengan Allah telah mengosongkan dirinya. Artinya dia itu Elohim itu sendiri, Bang. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Berarti dia siapa? Ya memang dia tidak setara kok.
Kalau nggak bang, udah bang, maunya lu deh, gue mau pergi. Udah gue jalan dulu ya, bang. Iya, lu jangan kasih pelayanan lagi yang lain-lain lu. Udah kan ada tahu juga ya kacau sama teman-teman. Ini teman-teman, ini orang dua orang ini ketemu saya mabok dua-dua. Gampang lah itu ya. Ya. Untung udah jauh. Saya cek bagaimana ini ya Pastor Loading ini agak-agak lain. Makin ke sono dia Bang Pengembara. Paham gak sih? Nah, coba Bang Pengembara paham tidak? Kalau muter terus itu dia gitu. Memang agak berat bang memahaminya bang. Berat Bang, berat. Awareness ini berat. Satu saja dalil dikasih awareness ini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mati dia di situ. Artinya Bapak tidak bisa berbuat apa-apa. Selesai, innalillahi. Menafsirkan ayat-ayat itu bang kemauan mereka sendiri kayaknya. Iya, betul. Kalau ini salah ya diluruskan mereka sendiri. Iya, dia akal-akalin gitu loh, akal-akalin. Ya silakan Bang Pengembara, tinggal sebenarnya udah jemput lah hidayah Bang. Saran saya jemput hidayah Bang. Sebelum masih ada hayat di kandung badan. Percaya sama saya, hanya Islam lah satu-satunya ajaran. Karena tidak mungkin Bang banyak agama di dunia. Pasti satu Bang. Kalau banyak agama, ajaran banyak. Tuhan itu ajarannya satu Bang. Harus dia turun. Itulah. Itu Bang Pengembara ya. Abang sudah lihat kan? Abang dari Tritunggal, dari Wanes, nanti abang naik nanti masuk lagi ke Advent. Tambah kacau lagi. Tambah kacau lagi. Tambah kacau. Iya. Karena saya kaji Bang, sama Bang siapa? Bang Loading, kita kaji Bible Bang. Jangan-jangan memang ada kebenaran dalam Bible. Ternyata amuradul. Bible itu. Selamat malam Bang. Malam. Mau nggak saya tes di mana amuradulnya Ini itu, Bang ini Alif judulnya Bang? ini begini, Yesus hamba Tuhan ya. Tuhan yang Siapa mana yang dulu? hamba? Tuhan Ibrani apa Tuhan Arab? Bahaya. Tuhan kalau yang mana Ibrani. yang kamu maksud ini? Tuhan Ibrani atau Tuhan Arab? Oke lah, Tuhan Ibrani lah. Yesus hamba Tuhan, Tuhan Ibrani. Oke. Artinya Tuhan Arab nggak laku di sini. Tuhan Arab nggak laku di sini. Oke lah, enggak apa-apa kalau Anda tidak yakin. Nggak laku ya, apa-apa. Tuhan Arab Nggak ya. apa-apa. Oke, kita kaji. Nah, memang Oke. Tuhan Arab Ini itu Tuhan bukan Ibrani Tuhan, ya. karena dia itu nggak pernah nyata itu Tuhan Arab. Oke, Cuma kita kaji Pak namanya ya. saja. Namanya Sabar. tapi nggak pernah nyata dia itu. Iya, Tuhan nggak Arab itu. apa-apa. Allah Oke, nggak apa-apa. Enggak apa-apa, Allah Bang. Santai SWT, aja, Bang. Tuhan Kalau diskusi, berikan. nggak usah inilah. Silakan Anda ambil Tuhan Anda. Iya, itu gampang Yesus kok. hamba Ya, ini saya membuka Tuhan data Ibrani. ini. Saya membuka data. Yesus hamba Iya, saya Tuhan membuka Ibrani, data, Bang. bukan hamba Arab. Tuhan Arab. Oke. Bukan Tuhan Tuhan. Yesus. Yesus bukan Tuhan. Iya, itu batu itu. Yesus batu. bukan Tuhan. Batu itu batu, bukan Tuhan itu. Batu hitam itu. Yesus bukan adalah Tuhan batu. itu. Yesus adalah Tuhan. batu yang dibuang oleh tukang dari Wonorejo. Siapa itu? Tuhan kok seperti model. Turun. Nggak bisa diskusi dia. Kenapa sih abang ini? Aduh. Kalau Anda mau, ini Bang Loading, ini saya rahasia ya. Ini teman-teman ya, teman-teman Oten ya. Kita buka dulu ya. Mana ini? Aduh, rusak patah lagi nih TA ini nih Bang Loading ini. Aduh, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini kita ya. Iya. Nih, Begitulah Pak gampang kok ya. Nah, coba lihat. Surat di luar loh. Akhirnya Yesus marah. Nih, ia membiarkan maninya terbuang. Nah, di luar menceret kemana-mana ini. Akhirnya Yesus marah. Dibun-bunlah dia. Gampang kok. Ini Tuhan Ibrani ini. Mau nggak mau? Nah, tembak di luar. Jadi menurut Yesus, kalau nembak itu jangan di luar. Baca ayat ini. Coba baca di Kejadian 38 ini. Ini. Nah, itu, ya kan? Nah, istri kakaknya itu, ia membiarkan anunya terbuang. Bersera ini kan, supaya jangan memberi keturunan kepada anaknya. Tetapi
dilakukannya itu adalah jahat di mata Yesus. Maka Yesus membumbun dia. Ini Tuhan Ibrani, silakan pilihan ada pada Anda. Jadi menurut Tuhan Ibrani, nembak di luar nggak boleh. Kok nah, nanti kau bilang pula, oh itu Tuhan huruf besar. Cuma Tuhan huruf besar, giliran yang enak kau ambil. Ayo, ada lagi yang mau samakan Tuhan kalian dengan Tuhan Ibrani? Silakan naik. Konsekuensi logis yang harus Anda terima, harus Anda telan pahit. Kejadian 38, 38, nomor baca dari atas. Ya, itulah Tuhan Ibrani. Itu ya. Gampang kok. Coba Tuhan di dalam Al-Quran, Masya Allah bahasanya, Masya Allah. Lah ini disuruh begini, harus nembak di dalam. Kalau nembak di luar, di bun-bun. Masih mau kok jadi Tuhannya Ibrani? Silakan, gampang kok. Ada nggak Bang Pengembara ini firman Tuhan seperti itu, Bang? Bayangkan itu, sampai nembak di luar loh, ada loh di dalam Bible. Iya, ada tuh ya? Ada Bang. Kejadian 38, nanti Abang buka. Kejadian 38 nomor 9. Bang ya? Iya. Baca Kejadian 38. Abang baca itu. Itu keturunan Yesus loh itu. Iya. Baca itu Bang. Begitu. Aduh. Ini kalau Abang baca ini, aduh. Ini keturunan nenek moyangnya Yesus loh ini. Hati-hati ya. Lanjut. Pastor Roding. Itu Pak Pengembara, sebenarnya tadi itu Allah tunjukkan bahwa kalau Kristen ya beginilah, yang dari Yohanes penjelasannya tidak pas-pas, datang pula yang naik Tritunggal cuma modal menghujat. Ini sebenarnya Allah tunjukkan kepada Bapa begitu. Dan kami Islam ini, selagi kalian tidak menghujat, kalian sopan, maka kami tunjukkan kami lebih sopan. Tapi ketika kalian menghujat, kami tunjukkan bahwa kami itu pelatih penghujat loh. Kalau seperti Bapak begini kan enak, silakan. Mau belajar boleh, kita sama-sama belajar. Karena kita ini kan diberikan akal untuk kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan sepenuh akal budimu. Pakailah akal itu untuk memahami Tuhan. Penjelasan dia tadi, Yesus datang sebagai manusia tapi bukan manusia. Coba, bagaimana bisa? Yang satu naik kan? Datang pula yang satu naik mengatakan apa? Yang satu juga dia naik mengatakan apa? Itu Tuhan yang mana? Emang Tuhan ada dua? Bumi satu, matahari satu, bulan satu. Kalau Tuhan dua, yang satu pengen hujan, yang satu pengen panas, berkelahi Tuhan Islam sama Kristen di atas. Coba. Iya, Tuhan itu cuma satu, cuma cara kita memahami itu yang berbeda-beda. Apakah paham Anda itu sesuai kitab suci atau tidak? Paham saya sesuai kitab suci atau tidak? Kan begitu. Karena kalau mau melihat pengajaran, lihatlah itu Tuhan yang benar itu bagaimana. Sama tidak Tuhannya Yesus sama Tuhannya Nabi Muhammad? Sama apa tidak? Simpelnya begini saja Pak. Musa diajarkan Tuhan yang satu, datang ke dunia mengajarkan Tuhan yang satu kan? Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Katakanlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, diutus lagi Yesus mengajarkan hal yang sama. Hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Ketika Yesus terangkat ke langit, diutus lagi Nabi Muhammad mengajarkan hal yang sama. Hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan katakanlah Nabi Muhammad Allah itu Esa Ahad, Qul huwallahu ahad. Musa mengajarkan Tuhan yang satu, mengajarkan Tuhan yang satu, Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang satu. Nah, Kristen dapat pengajaran dari mana Tuhan tiga dalam satu ini, Bang? Bagaimana itu, Bang? Di sini kita berpikir begitu. Bagaimana Anda ketika mau menjelaskan Tuhan kepada anak Anda? Oh begini loh Tuhan loh, begini loh dek, Tuhan itu begini. Tiba-tiba anak Anda punya kawan, bapaknya pendeta, dijelaskan berbeda lagi, padahal satu gereja. Ya?
Karena kenapa? Ketika kalian berbicara tentang agama tetapi tidak berlandaskan dalil, maka kalian akan menjelaskan Tuhan itu sesuai selera masing-masing. Abang suka yang pedis ya pedis, abang suka yang agak manis ya manis. Begitu. Kalau Islam beda, Bang. Islam itu tetap Anda mau tanya sama papi, sama saya, sama kawan-kawan lain, tetap jawabannya sama. Karena kita berbicara berlandaskan dalil. Coba Anda memahami Bibel, baca Bibel itu berlandaskan dalil. Sudah kemarin yang kita sudah sampaikan itu kan. Apalagi yang Anda ragukan. Sebenarnya ini gampang ya Pak ya. Silakan saja kan. Kalau tidak suka ya ganti tempat lain kan. Gampang kok. Baik bang. Jadi untuk jadi untuk istilahnya Pak Junaidi di bawah. Ada Pak Junaidi bawa, beliau itu juga STT, sekolah 3 tahun juga. Penjelasannya itu luar biasa. Kemarin kawan saya dengar sampai sekarang masih di puskesmas. Silakan Pak Junaidi. Jadi bang, untuk memeluk Islam itu dasarnya dari mana dulu bang? Silakan tapi dasarnya maksud apa Papi? Sangat mudah bang, di Islam itu hanya kita Dengan ada gini, saja Bang. gitu. Iya, cuma syahadat aja kita mengakui bahwa satu-satunya Tuhan yang layak disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama. Dan kedua, meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Itu dua. Dan ketiga, meyakini semua para nabi itu maksum, termasuk baginda Jesus Christ ataupun Nabi Isa. Itu harus kita yakini. Kalau kita tidak meyakini, itu berarti kita bukan Islam, ya kan? Nah, lalu meyakini apa? Banyaklah nanti di rukun Islam, di rukun iman, tetapi dasarnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa asyhadu anna Yesuah Masih wa Rasulullah. Gampang kok. Selamat abang. Mari kita berjalan sesuai aturan Tuhan, jauhi larangannya, dekatkanlah diri kepada Allah dan perbanyaklah amal soleh dengan bersedekah atau apa dan segala macam. Gampang di Islam bang. Gitu. Nggak perlu dicelup-celup. Ngapain dicelup-celup? Ada pengop-pengop dulu. Jadi nggak perlu bersumber dulu bang ya? Iya bang. Nggak perlu masuk bersumber dulu bang ya? Nggak perlu bang. Nggak perlu. Begitu simpel di dalam Islam itu bang. Simpel ya. Ya. Ada buku yang bisa mau dibeli bang? Silanya buku yang untuk kita baca, untuk kita pelajari dulu. Oh, 1 kali komando bang. 1 kali komando. Jadi kalau mau belajar bang, kalau abang nih udah syahadat nih bang ya, dasarnya aja dulu apa sih rukun Islam itu yang harus kita jalani sebelum masuk ke hukum-hukum ya. Dasarnya dulu bang, pondasinya. Baru abang nanti kalau memang berminat, teman-teman di bawah banyak kok. Apa yang harus abang tahu pertama? Siapa orang yang membawa ajaran Islam? Itu harus kenal dulu bang. Makanya Kenal dulu. Iya. Iya. Siapa itu? Rasulullah, Nabi Muhammad Muhammad SAW. Abang pelajari dia punya riwayat itu bang. Bagaimana perjuangan beliau memperjuangkan agama Allah. Riwayat abang, artinya tak kenal maka tak sayang. Ketika sayang kita akan cinta. Gampang kok bang. Coba di dalam Kristen bang, mana bisa Paulus tidak tahu siapa bapaknya, siapa mamanya, dari mana? Bahaya bang. Iya. Coba kalau abang berminat, ayo 1 kali komando, teman-teman di mana alamat kirim, nanti kita kirim. Ya betul Pak Roding ya, gampang kok bang. Buku-buku ajaran Islam itu bang nggak mahal, berbeda dengan Bible. Bible itu bisa sampai 700.000, 800.000. Kalau Al-Quran ada yang sampai cuma 60.000, ada bang, 50.000. Bahkan Sirah Nabawiyah itu bang yang tebal begini cuma 100 berapa? 150, 120, murah dia. Berbeda. Kalau uang nggak masalah bang. Bang itu bang. Iya, itu pilihan bang. Betul ya bang Loding ya. Jangan disimpang terus bang. Apa tadi dia bilang? Apa biasa apa Loding? Kalau ada ini diburu-buru apa? Jangan keburu apa? Coba apa?
Jangan itu sudah menemukan kebenaran itu, jangan nanti keburu mati, jangan kapan-kapan nanti dikapani. Masuk Mas Wali. Di sini Iya, saya ada kenal dengan ketua itu bang, ketua apa namanya katanya, ketua majelis ulama untuk orang mualaf itu bang. Ada, sudah saya pernah jumpai. Terus Dia belajar juga di gimana jawabannya? kan, biar kita istilahnya adalah bekal kita kan. Masalah itu bang, kalau sudah menemukan kebenaran maka cepat-cepatlah bang, karena kita tidak tahu apa yang paling dekat kepada kita, yaitu kematian. Sampai sekarang orang tidak ada tahu dia punya kematian. Saya kalau tahu saya punya kematian, saya mati nanti 1 tahun, berarti masih ada 6 bulan saya untuk berbuat kemaksiatan. Kan enak maksiat itu kan, nanti 6 bulan baru saya bertobat. Masalah kita tidak tahu mati kita kapan, begitu. Makanya itu dikatakan bahwa jangan terlalu mempersibukkan diri kalian dengan apa yang sudah menjadi tanggung jawab Tuhan, tetapi sibukkanlah diri kalian dengan apa menjadi tanggung jawab Tuhan, kepada apa menjadi tanggung jawab kalian di hadapan Tuhan nanti. Simple bang. Musibah yang paling terbesar pada diri kita bukan kehilangan harta, pangkat, jabatan, bukan. Musibah yang paling terbesar pada diri kita ketika kita mati tanpa ketaatan kepada Tuhan yang benar. Dan kita semua mati. Dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an itu, ada orang-orang yang mati tanpa beriman kepada Allah, mereka pengen hidup kembali. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'amal solehan inna muqinun. Ya Allah, kami telah melihat, kami telah mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan bertobat dan beriman kepadamu dan berbuat amal soleh. Orang yang sudah mati pengen hidup kembali, apalagi kita yang masih hidup ini. Coba, kalau orang mati dihidupkan kembali, banyak Tuhan loh kalau begitu bang. Gitu. Makanya Pak Kisat, jangan kapan-kapan nanti dikapani, jangan nanti keburu mati. Ini hal yang simple bang, kan? Hal yang simple ini. Begitu abang masuk di salah satu perusahaan, tidak suka dengan aturan perusahaan itu, cari bagaimana abang bisa cari tahu peraturan di dalam perusahaan itu tanpa abang harus terjun sendiri ke dalam perusahaan itu. Begitu. Hal ini mudah bang, ini pilihan buat anda. Makanya itu hidup itu kan free will. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu hambanya apabila hambanya tidak mau merubah dirinya sendiri. Begitu. Ketika anda dalam kebimbangan, semalam saya kasih anda Quran surah Ad-Duha ayat 7. Apa kata Allah di situ? Kami dapati kamu dalam kebingungan. Apakah Allah berikan anda kebingungan? Tidak. Allah berikan anda petunjuk melalui TikTok diskusi seperti ini. Contohnya tadi, ada 2 Kristen yang berbeda denom, dikasih naik. Itu Allah mau tunjukkan kepada anda. Yang satu naik mengatakan Yesus itu datang ke dunia sebagai manusia tapi bukan manusia. Coba. Yang kedua dia naik, itu yang oneness. Baiklah, ini karena dia punya ajaran salah, oneness. Yang kedua naik Tritunggal, bukan memberikan semangat kepada anda, malah Tuhan kita Islam yang dihujat. Kami yang imannya mulai tergoyang, maka kami orang Islam itu wajib memberikan dia pemahaman ulang. Ketika sudah berikan dia pemahaman dan dia tidak mau dengar, itu urusan dia. Bukan seperti tadi, ya sudah kalau dia imannya lemah, kalau mau masuk Kristen, masuk saja. Diusir. Itulah mang, begitulah mereka mang, semua teman-teman semua. Tahu mau pilih masuk apa, pilih sana kau katanya kan. Bukan dia mengapai kita, kan menasihati kita ataupun apa. Pencerahan. Pencerahan. Dia langsung usir kita bang. Ini ibaratnya orang di pinggir jurang ini mau jatuh, dia datang ke sana, udah jatuh aja, tendang aja terus. Dia langsung tendang kita masuk jurang. Karena mereka itu hanya di modal imani saja. Intinya imani saja, yang penting sudah punya kitab, yang penting sudah punya Tuhan, selesai. Mau pelajari, mau memahami itu tidak. Kalau Islam beda. Islam itu beda. Begitu. Islam itu beda bang. Islam itu firman Tuhan itu dibaca, setelah dibaca dihafal, setelah dihafal diamalkan. Begitu. Jadi kitab sudah, namun tidak terlihat dengan cara apa? Dengan cara mujizat yang Allah berikan kepada dia. Begitu. Di luar nalar pikir manusia biasa, agar kita melihat, oh benar ini dia.
gitu. Jadi mujizat para nabi-nabi itu berbeda, begitu. No? Musa belah laut, Yesus tidak bisa belah laut, gitu. Coba. Nah itu Bang Ji bilang tadi kan cuma Yesus yang menjanjikan keselamatan. Menurut saya kan semua nabi-nabi kan menjanjikan keselamatan juga Bang kan? Hampir Yohanes semua nabi kan? Yohanes ini kita pakai akal pikiran kita Pak ya. Kalau Bapak sudah ada di persimpangan, coba kita pakai berpikir. Yohanes 3:34 bunyinya seperti ini. Siapa yang diutus oleh Allah maka dia menyampaikan firman Allah. Musa diutus oleh Allah atau tidak Pak? Diutus, Pak. Diutus oleh Allah. Musa menyampaikan firman Allah atau tidak? Menyampaikan. Nah, ketika kita bertiga hidup di zamannya Nabi Musa dan kita mengikuti Musa, kita selamat atau tidak? Selamat Bang. Berarti Kita Musa ikut juga selamat. juru selamat atau tidak? Iya, juru selamat. Yes. Maka ketika Musa terangkat, diutus lagi juru selamat baru, yaitu Yesus. Sehingga Yesus mengatakan, akulah jalan dan keselamatan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Berarti Yesus adalah jalan, tujuannya adalah Bapa. Mereka, maka ikutilah kamu, kata Allah, dan akan kuhapuskan dosa-dosa mereka. Coba saya tanya sama Anda, jika dosa kita sudah dihapus oleh Tuhan, tempat kita di mana, Pak? Surga lah Bang. Ya sudah, asyhadu. Iya Bang, siap. Iya, iya. Oke. Ini kita Oke Bang, saya izin turun dulu Bang ya. Izin turun dulu Bang. Oh, Ini iya. ada saya punya teman Bang Muslim. Ini saya sekarang mau belajar Bang ya. Oke. Baik Bang ya, terima kasih Bang Loding, Papi Gembala, selamat malam, semoga sehat selalu Bangku. Ya. Sampai jumpa di kebenaran. Ya. Mute, Papi, mute. Pak Junedi naik aja, Pak Junedi ngoceh aja di bawah Pak Junedi. Silakan. Iya, insya Allah beliau itu tinggal dikit aja sih lagi, mungkin dengan keluarga aja lagi ya, tinggal konsultasi dengan keluarga teman-teman. Kita doakan aja teman-teman ya. Makasih Iflay. Halo Ika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, ada yang mau disampaikan Ika? Mantap tadi omongannya tuh. Apa itu? Lama itu mungkin ya, mualat mungkin tuh. Iya, memang sudah akan ada keluarga. Mudah-mudahan dia kan akan ambil semua anak istri apa ya kan. Mudah-mudahan lah, kita doakan aja ya. Iya, semua teman-teman ya. Iya, Junaidi naik aja. Pak Haji di bawah. Siap, sehat selalu Pak Haji. Biasalah kita pelayanan dulu ini kan. Gampang kok ya. Ternyata. Izin sebentar, saya masuk ke kelas satu dulu. Oke. Siap. Motor baru kayaknya. Bang Roding lagi di tempat itu, ada biasa lah ya kan. Silakan goyang ke tap lagi teman-teman ya. Kita mana tadi teman-teman Kristen, silakan aja naik lah, gampang kok ya. Asep mana tadi ini? Tadi juga insya Allah ada juga yang dari NTT itu ya, ada juga dari NTT, mudah-mudahan tapi beliau lagi udah diusir dari rumahnya. Jadi mungkin besok lah teman-teman ya. Dia mau mualaf tapi ibunya mendukung. Bapak yang mengusir beliau. Jadi sekarang lagi ya begitulah ya, mudah-mudahan kita ketemu besok ya, atau mungkin malam ini beliau ya. Gitu ya. Silakan, mungkin teman-teman Kristen silakan aja naik ya, ada anak domba ya, anak Tuhan. Kalau mau ganti Tuhan, silakan minta permintaan ya, gampang kok ya. Gitu. Siap. Aduh, mana ini?
Silakan di-share dulu teman-teman ya. Memang agak sulit sekarang domba ini ya. Padahal sebenarnya gampang loh pertanyaan, Yesus hamba Tuhan ya kan. Kalau ada yang bisa jawab ini langsung ada singa ya dari ketua. Kalau ada yang bisa jawab ini ya, singa besar Pak Haji ya. Kalau ada yang bisa jawab ini ya, singa gede ya. Kalau perlu, kalau enggak ini ya, kalau ini ATU ya, TikTok Universe. Kalau ada yang bisa jawab ini ya. Gampang ya. Noise kah? Apanya noise? Bang Loading mungkin ya. Cek. Oh ini. Apa? Cek. Nah ini masih noise kah? Aman ya? Oh groundnya bang. Iya apa? Soundcardnya ini harus dipegang terus ini, kalau enggak dia